Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan fondasi dengan studi kasus pengadaan pembangunan gedung prasasti Resvara Geraha dan penataan halaman di Polda Bali. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung ke materi. Yang pertama, deskripsi proyek. Pekerjaan proyek pembangunan gedung prasasti Resvara Geraha dan penataan di Polda Bali merupakan proyek pembangunan gedung yang terdiri dari 2 lantai. Yang pertama, luas bangunan kurang lebih 260 meter persegi. Pemilik Provinsi Bali, konsultan perencana PT Madika Jaya Parsta. Yang kedua, pandangan berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dari konsumen kontraktor. Proyek gedung prasasti Geraha dan penataan Polda Bali dengan nilai penawaran sebesar 14.899.601.000 rupiah, termasuk pajak penataan, nilai PPN, pajak lainnya, dan biaya material. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan proyek. Pada pelaksanaan proyek adalah 118 hari kerja dengan pelaksanaan dimulai tanggal 4 September 2019 dan berakhir dengan tanggal 24 Desember. Data proyek yang dimiliki di sini adalah seperti time schedule, RAB, gambar kerja. Baik, untuk pemateri kedua akan dijelaskan oleh teman kami Eventus Nadut. Atas kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Marcelinus Bandung. Yang di sini ada uraian kegiatan. Adapun uraian pekerjaan pada pekerjaan fondasi. Pekerjaan bangunan Polda Bali sebagai berikut. Yang pertama, fondasi telah pas. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Yang kedua, pekerjaan galian. Yang ketiga, pekerjaan pelat fondasi. Yang keempat, pekerjaan kolom di bawah loft. Yang kelima, pekerjaan pembersihan. Kemudian yang kedua, bagian yang pertama, pekerjaan persiapan. Yang kedua, pekerjaan galian. Yang ketiga, pekerjaan pemasangan. Yang keempat, pekerjaan urugan. Yang kelima, pekerjaan loft. Yang keenam, pekerjaan finishing. Yang pertama, fondasi telapak. Uraian kegiatan pekerjaan persiapan, kemudian sub pekerjaannya. Yang pertama, persiapan kamar kerja. Yang kedua, pembersihan lokasi. Yang ketiga, pengukuran. Dan yang keempat, persiapan peralatan. Kemudian yang kedua, pekerjaan galian. Sub pekerjaannya, pekerjaan galian fondasi telapak. Yang kedua, pembuangan tanah. Kemudian yang ketiga, pekerjaan pelat fondasi. Sub pekerjaannya, pengukuran dan pemotongan besi. Yang kedua, perakitan besi. Yang ketiga, pengecoran. Kemudian yang keempat, pekerjaan kolom di bawah loft. Sub pekerjaannya, pengukuran dan pemotongan besi. Yang kedua, perakitan besi. Terus yang ketiga, pengecoran. Yang kelima, pekerjaan pembersihan. Pekerjaannya pembersihan kembali untuk masuk pekerjaan selanjutnya. Terus yang kedua, fondasi menerus. Uraian kegiatannya, yang pertama, pekerjaan persiapan. Sub pekerjaannya, persiapan gambar kerja. Yang kedua, pembersihan lokasi. Yang ketiga, pengukuran. Dan yang keempat, persiapan peralatan. Terus yang kedua, pekerjaan galian. Sub pekerjaannya, yang pertama, pekerjaan galian fondasi menerus batu kali. Terus yang kedua, pembuatan
pembuangan tanah. Terus yang nomor 3 range kegiatan pekerjaan uragan. Itu pekerjaannya yang pertama urukan pasir di bawah fondasi, yang kedua urukan pasir 5 cm pada fondasi batu kali, yang ketiga urukan tanah kembali. Terus yang keempat pekerjaan pemasangan. Itu pekerjaannya pemasangan batu kosong, yang kedua pemasangan batu dengan mortal. Ya. Terus ke berikutnya pekerjaan slope. Itu pekerjaannya pengukuran besi, yang kedua pemotongan besi, yang ketiga perakitan besi, terus yang keempat pembuatan degesting, yang kelima pengecoran slope. Yang ke berikutnya pekerjaan finishing. Itu pekerjaannya pembersihan kembali lokasi. Terus yang bagian A pondasi telapak. Nomor 1 pekerjaan persiapan. Bagian A persiapan kamar kerja. Harus menggunakan yang ada mak dan kebutuhan lainnya. Dinding dan telapak yang tetap berlaku dan dapat mengganggu jalannya anak-anak yang harus mendapatkan bagian gede, ukuran dan pantaian bagian pendapatan juga. Perlu melakukan pekerjaan harus persiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan, diantaranya adalah yang pertama rekam tangan, yang kedua pekerjaan galian. Pekerjaan galian fondasi telapak. Fondasi telapak digunakan untuk mendukung beban individual di kolom ukur. Fondasi pada ini dapat dibuat dalam bentuk vertikal atau persegi seperti pada gambar. Lanjut pengecoran pada gambar. Keempat, pekerjaan kolom bawah slope. Ukuran dan potongan pertama ukuran, kedua potongan dan pengecoran pada gambar. Sebelum melakukan pekerjaan pengecoran itu harus melakukan pekerjaan tambahan agar kita memastikan kuat dari proses yang pertama. Kapan ukuran dan kecepatan harus dilakukan sesuai dengan rencana. Kedua, penting harus pastikan kuat agar kita bisa dengan gerakan selama beberapa pengecoran. Bagian kedua, pekerjaan galian. A. Pekerjaan galian fondasi batu kali. 3. Pekerjaan urugan. A. Urugan pasir di bawah fondasi. Urugan pasir di bawah fondasi adalah pasangan pasir yang dipasang dengan tujuan untuk mengalirkan air dari tanah yang masuk dalam fondasi. 3. Fondasi pasir. Urugan pasir di bawah Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Jeffrian Stasman. Analisis kebutuhan sumber daya, kegiatan proyek setiap tahapan kegiatan, dan rekapitulasi kebutuhan sumber daya seluruh kegiatan. Yang pertama, menghitung kebutuhan sumber daya bahan per hari pada fondasi telapak. Contoh perhitungan pengukuran pada block plan. Rumus total tenaga kerja sama dengan koefisien kali volume pekerjaan. Jumlah bahan per hari sama dengan total bahan kerja bagi durasi rencana. Terus hitungan kuantitas pekerjaan sama dengan 69,20 ml. Durasi rencana 4 hari.
koefisien bahan 1 meter pengukuran dan beplang. 0,012 meter kubik kayu usuk meranti 5/7, 0,02 kg paku biasa 2-5, 0,007 meter kubik kayu papan meranti 3/20. Jumlah penggunaan bahan per hari: kayu usuk meranti 5/7 sama dengan 0,012 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,21. Paku biasa 2-5 cm sama dengan 0,002 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,35. Kayu papan meranti 3/20 sama dengan 0,007 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,12. Berikut perhitungan kebutuhan sumber daya tenaga kerja per hari pada pondasi kelapa. Contoh perhitungan pekerjaan pengukuran dan boplang. Rumus: total tenaga kerja sama dengan koefisien kali kuantitas pekerjaan. Jumlah tenaga kerja per hari sama dengan total tenaga kerja bagi durasi rencana. Perhitungan kuantitas pekerjaan sama dengan 69,20 ml. Durasi rencana 4 hari. Koefisien tenaga kerja 1 meter pengukuran dan boplang 0,1000 OH pekerja. Yang berikut 0,1000 OH tukang kayu. Yang berikut 0,0100 OH kepala tukang. Yang berikut 0,0050 OH mandor. Jumlah tenaga kerja per hari: pekerja 0,1000 kali 62,1,72 atau dibulatkan 2. Yang kedua tukang kayu 0,1000 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 1,72 dan dibulatkan 2 orang. Yang berikut kepala tukang 0,0100 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,17. Dan yang terakhir mandor 0,0050 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,09. Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Kita langsung masuk ke rekapitulasi sumber daya tenaga pada pondasi telapak. Nah, pada tabel tercantum bahwa rekapitulasi sumber daya tenaga itu ada 6. Yang total penggunaan dari rekapitulasi sumber daya tenaga adalah 283,8784. Yang berikutnya analisa kebutuhan sumber daya bahan kegiatan pada pondasi menerus. Di sini kami mengambil contoh pekerjaan slot. Rumus: total tenaga kerja sama dengan koefisien kali kuantitas pekerjaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja per hari sama dengan total tenaga kerja dibagi durasi rencana. Contoh hitungannya: kuantitas pekerjaan atau V sama dengan 78,3 meter persegi. Durasi rencana 7 hari. Koefisien tenaga kerja atau meter persegi untuk pekerjaan slot itu yaitu yang pertama 0,0096 meter kubik kayu kelas 3. Yang kedua 0,015 kg paku 5-10 cm. Yang ketiga 3,44 kg besi beton. Yang kelima 0,516 kg kabat beton. Yang keenam 4 kg semen Portland. Yang ketujuh 0,006 meter kubik pasir beton. Untuk jumlah bahan per hari yaitu kayu kelas 3 sama dengan 0,0096 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 1 dibulatkan.
Kemudian yang kedua, paku 5-10 itu sama dengan 0,015 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 0,168 dibulatkan menjadi 1. Besi beton 3,44 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 38,48 dibulatkan menjadi 38. Yang berikutnya kawat beton sama dengan 0,516 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 5,772 kg dibulatkan menjadi 6. Semen Portland 4 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 44,743 kg dibulatkan menjadi 45 kg. Untuk yang terakhir, pasir beton sama dengan 0,006 dikali 78,3 meter persegi dibagi 7 sama dengan 0,067 meter kubik dibulatkan menjadi 1 meter. Berikutnya, perhitungan kebutuhan sumber daya tenaga kerja per hari pada fondasi menerus. Contoh perhitungan pekerjaan pengucuran slop. Rumus yang digunakan yaitu pertama, total tenaga kerja sama dengan koefisien kali kuantitas pekerjaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja per hari sama dengan total tenaga kerja dibagi durasi rencana. Contoh perhitungannya 3,3 meter persegi. Yang kedua, durasi rencana sama dengan 7 hari. Koefisien tenaga kerja pada pengucuran slop. Yang pertama, 0,003 pekerja. Yang kedua, 0,0330 tukang kayu. Yang ketiga, 0,033 kepala tukang. Yang keempat, 0,033 mandor. Untuk jumlah tenaga kerja per harinya, pertama, pekerja sama dengan 0,33 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 0,369 dibulatkan menjadi 1. Kepala tukang 0,033 dikali 78,3 bagi 7 sama dengan 0,369 dibulatkan menjadi 1. Untuk mandor 0,033 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 0,369 dibulatkan menjadi 1. Rekapitulasi sumber daya tenaga dengan total seluruh penggunaan senilai 139,3102. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis durasi tahapan pelaksanaan kegiatan proyek. Dapat kita lihat pada tabel, yaitu untuk mempersingkat waktu, ya kami lanjutkan dengan fondasi menerus. Di sini sebagai contoh, yaitu saya ambil pada pekerjaan urungan pada fondasi menerus, yaitu dengan volume 1,18 dengan waktu rencana kerjanya ada 4 hari. Dengan pekerjaan sumber daya manusia ada pekerja ada 1, pekerja mandor ada 1, serta ada sumber daya bahan pasir uruk ada 1. Selanjutnya itu bar chart dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Di sini kami mengambil sebagian dari pekerjaan fondasi telapak, yaitu 1 ada pekerjaan persiapan, yaitu yang pertama pekerjaan pengukuran dengan durasi rencana waktu kerjanya itu ada 4 hari. Yang kedua persiapan peralatannya ada 4 hari dengan volume pekerjaan sama 69,20. Yang kedua pekerjaan galian, yang pertama itu pekerjaan galian fondasi telapak ada 4 hari, dan pembuangan tanah juga ada 4 hari dengan volume fondasi telapak yaitu 56,01, dengan volume pekerjaan pembuangan tanah juga ada 98,75 hari. Selanjutnya yaitu analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya. Yang pertama yaitu uraian pekerjaan pada
pondasi telapak, yaitu satu pada pekerjaan pengukuran, yaitu pada pengerjaan pengukuran yaitu ada 4 sumber daya tenaga dan ada 3 sumber daya bahan, yaitu dengan volume pekerjaan 9,20 dengan rencana harinya itu 4 hari dengan total penjumlahan dengan total jumlah pekerja yaitu untuk tukang kayunya itu ada 2, pekerjanya ada 2, kepala tukang ada 1, mandor ada 1, kayu usuk 5/7 ada 1, paku biasa 2-5 ada 1, dan terakhir kayu papan merati 3/20 ada 1. Baik, selanjutnya yaitu analisis penjadwalan biaya kebutuhan sumber daya. Di sini yaitu ada uraian pekerjaan, yaitu ada pekerjaan pondasi telapak. Yang pertama pada pekerjaan pengukuran yaitu membutuhkan 2 tukang kayu serta 2 tukang kerja, 2 pekerja, 1 kepala tukang, 1 mandor, kayu dengan sumber daya bahan yaitu kayu usuk merati 5/7, membutuhkan 1, dengan kayu papan merati 3/20 yaitu 1. Dengan volume pekerjaan di sini yaitu 69,20 dengan durasi pekerjaan atau rencana durasi pelaksananya itu ada 4 hari. Di sini dalam hari pertama pada minggu pertama yaitu tukang kayu membutuhkan biaya sebesar 166.785 rupiah dengan hasil dari harga satuan pekerjaan dikali dengan total jumlah sumber daya. Begitupun di pekerja yaitu pada hari pertama pada minggu pertama dengan biaya 133.642 rupiah. Yang ketiga yaitu mandor dengan harga satuan 162.740 rupiah dengan total membutuhkan biaya pada 1 hari yaitu 14.077 rupiah. Untuk kayu usuk merati 5/7 membutuhkan 1 total jumlah sumber daya dengan jumlah perharinya biaya perharinya itu 1.439.706 rupiah. Dengan yang berikut paku biasa 2-5 dengan total harga satuannya itu 494.000 dengan total sumber dayanya 1 dengan jumlah biaya perharinya itu 170.924 rupiah. Yang berikut kayu papan merati 3/20 dengan harga satuan pekerjanya 6.745.000 rupiah dengan total per hari biayanya itu 816.819 rupiah. Selanjutnya lanjut ke tabel rekap penjadwalan kebutuhan sumber daya. Di sini ada sumber daya tenaga dan sumber daya bahan. Sumber daya tenaga terdiri dari pekerja, kepala tukang, mandor, tukang kayu, tukang batu, dan tukang besi. Dengan jumlah pekerja yaitu 83, kepala tukang ada 28, mandor ada 7, tukang kayu ada 2, tukang batu ada 11, dan tukang besi ada 36. Jumlah pekerjaan
Jumlah kebutuhan itu berdasarkan penjumlahan dari jumlah minggu pertama ditambah dengan minggu kedua. Begitupun untuk seterusnya. Selanjutnya itu tabel rekap penjadwalan biaya kebutuhan sumber daya. Di sini ada sumber daya bahannya ada 10 dan sumber daya manusia ada 6. Yaitu pertama jumlah kebutuhan biaya pada pekerja, yaitu membutuhkan 9.972.953 rupiah. Dengan kepala tukang membutuhkan 1.152.883 rupiah. Mandornya membutuhkan 1.485.571 rupiah. Tukang kayunya membutuhkan 667.143 rupiah. Dengan tukang batu membutuhkan 4.166.065 rupiah. Dengan tukang besinya membutuhkan 3.665.016 rupiah. Dengan jumlah kebutuhan biaya ini berasal dari total minggu pertama dan minggu kedua ditambah menjadi jumlah kebutuhan biaya untuk per minggu. Yang selanjutnya itu untuk kebutuhan sumber daya bahan. Yang pertama yaitu kayu usuk 5/7 dengan total biaya kebutuhan per minggunya yaitu 1.439.706 rupiah. Kayu papan merati 3/20 yaitu 819 rupiah. Paku biasa 2/5 membutuhkan 170.924 rupiah. Besi beton polos uler membutuhkan 53.818.545 rupiah. Kawat betonnya membutuhkan 3.651.061 rupiah. Semen portalnya membutuhkan 3.256.421 rupiah. Dengan minggu kedua membutuhkan 16.039 rupiah. Pada pasir betonnya membutuhkan pada minggu kedua yaitu 273.159 rupiah. Koral beton membutuhkan 59.175 rupiah. Dengan air membutuhkan 370,41. Dengan batu belah 15 cm per 20 membutuhkan 3.272.384 rupiah. Dengan pasir pasang membutuhkan 1.823.595 rupiah. Baik, sekian presentasi kami. Sekarang kami akan tutup. Om Santi Santi Om.